ini saya akan menjelaskan strategi cepat mengerjakan soal adjective clause yang kebanyakan orang itu bingung gitu. Ada triknya loh, jadi ada cara cepat mengerjakannya. Tapi sebelum saya menjelaskan cara cepatnya, saya akan menjelaskan apa sih adjective clause itu. Jadi kalian harus tahu. Oke. Nah, itu ya. Adjective clause is a dependent clause modified noun or pronoun in a complex sentence. Jadi, adjective clause itu klausa ya, klausa yang dia sifatnya itu sebagai adjektif gitu. Karena dia sebagai adjektif, jadi dia menerangkan noun atau pronoun gitu ya. Jadi, dia memodifikasi yang berfungsi menerangkan noun atau pronoun itu dalam kalimat yang kompleks gitu. Ini ada contohnya. Ketinggalan. What is adjective clause? Oke, itu ya. Jadi klausa. Klausa itu ada subjek, ada verb kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut di contohnya. Nah, jadi dia sebenarnya itu ada dua kalimat gitu ya. Dia itu ada dua kali. Sebenarnya dia itu ada dua kalimat. Contohnya itu, Selma is my daughter. She likes ballet dance. Nah, dua kalimat ini bisa dijadikan satu. Menurutku, dia kalau pakai adjective clause itu akan menjadi kalimat yang lebih efektif gitu ya. Jadi kalau di academic writing, penulisan karya ilmiah, penulisan yang secara akademis, penggunaan adjective clause itu salah satu cara agar kalimat itu lebih efektif kayak gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, di sini adjective clause-nya menggunakan relative pronoun who. Selma who likes ballet is my daughter. Nah, who likes ballet ini dia itu namanya adjective clause. Who likes ballet. Nah, itu dia adjective clause-nya gitu ya. Kalau dia dihilangkan gitu, kalimat Selma is my daughter itu nggak masalah gitu. Jadi karena dia keterangan tambahan gitu, menerangkan itu loh, Selma itu loh, anakku tuh loh suka ballet dance, tarian balet kayak gitu. Jadi dia who likes ballet itu menerangkan atau penjelasan dari Selma itu. Selma yang suka balet itu adalah anakku kayak gitu ya. Oke, next. Nah, adjective clause itu kita menggunakan relative pronoun, ada where, ada which, ada who, whom, sama whose. Nah, yang untuk menjelaskan orang gitu ya, human, itu pakai who, whom, sama whose. Tapi kalau untuk menjelaskan benda gitu ya, benda atau hewan yang pokoknya bukan orang, bukan manusia, itu pakai which gitu ya. Nah, kalau untuk menerangkan keterangan tempat itu pakai where. Oke. Langsung aja. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara cepatnya? Nah, kita tengok sebelah kiri dan kanan. Nah, gitu ya. She is the girl bla 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 I met. Sebelah kiri di situ ada kata the girl. Sebelah kanan ada kata I. Nah, kalau person ketemu person, itu seharusnya kita jawab who, whom, atau whose. Nah, gitu ya. Itu ada triknya. Oke, aku kasih tahu ini, aku kasih tahu triknya ya. Ini dia, easy way trick. Oke, kita sebut aja easy way trick. Cara mudah. Nah, ini ya. Jadi kita tengok kanan, tengok kiri. Kalau di sebelah kiri itu person, pronoun, person atau pronoun itu ya bisa nama orang, bisa pakai subjek I, you, they, we, kayak gitu ya. Kalau sebelah kanannya itu verb berupa kata kerja, berarti kita isi who. Tapi kalau sebelah kanannya itu sama-sama person atau pronoun, kita isi whom. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, ini kan person ketemu person. Jadi, jawabannya yang mana? Who, whom, atau whose? Kayak whom, ya. Kita ingat tadi isi way trick-nya. Nah, jadi sebelah kiri pronoun atau person, sebelah
kanan dia person atau pronoun juga sama, jadi dua-duanya itu gitu. Kemudian kalau sebelah kanan itu apa namanya person, sebelah kirinya pakai person pronoun, sebelah kanannya itu benda gitu ya, itu pakai whose. Nah whose itu kepunyaan maksudnya ya. Kalau whom itu sebagai objek, kalau who sebagai subjek pronounnya gitu. Nah ini dia. Nah which kalau sebelah kiri itu benda ya, pokoknya benda apapun, atau itu hewan, di sini juga masuk kategori di things itu ya gitu. Terus apa namanya, kalau sebelah kanannya verb, nah berarti dia pakai which gitu. Kemudian ini place, nah kalau dia sebelah kirinya place, sebelah kanannya person atau verb, dia pakai where. Itu paling mudah ini yang place ini. Pokoknya kalau ada keterangan tempat gitu ya, keterangan tempat itu bukan selalu kayak in the house, nah, tapi kayak nama kota, in Surabaya, berapa, itu juga bisa disebut place. Oke. Nah, kita coba. Ini ada soal, kita bisa mencoba. Ini dia. Oke, sorry, nggak kelihatan ya. Aku benahin dulu. Oke, sudah ya. Kita ingat isi trik ini ya untuk mengerjakan soal ini. Coba yang nomor 1. My mom was from Malang. Sorry. Oke, sudah saya benarkan ya. Mistyping. Sorry. Oke, di situ sudah ada kotak isi triknya. Oke. My mom was from Malang. Bla 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 is the city of flower. Malang. Nah, Malang itu termasuk kota. Berarti dia tempat. Place. Nah, berarti place, kemudian setelah titik-titik sebelah kanan itu is. Nah, place dengan verb, berarti yang mana? Where, yang B ya. Jawabannya yang B. Oke. Next. Number 2. Agnia bla 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 is pretty telegram is from Malang. Nah, apa namanya? Agnia itu person. Kemudian setelah titik-titik sebelah kanan itu is, itu verb. Nah, berarti apa? Person atau pronoun diikuti terus kemudian sebelah kanannya apa? Nah, betul. Yang A, yang who ya. Who. Kita membacanya who. Oke. Kemudian number 3. Mr. Sain bla 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 hair is brown has a reputable article writing. Mr. Sain masuk ke person ya. Nah, diikuti setelah titik-titik hair. Hair itu termasuk kata benda ya kan, rambut benda. Jadi dia sebelah kiri person, sebelah kiri dia person, sebelah kanannya dia things. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang whose. Nah, Mr. Sain yang rambutnya itu coklat itu mempunyai reputable article writing, mempunyai penulisan artikel yang bereputasi. Kayak gitu. Gampang kan? Oke. Sudah. Kalau masih belum jelas, masih pengen tahu lebih detail, silahkan komen di komentar ya, di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Okay, thank you. See you next time.